Halo Pak Gubernur, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, kini kita berjumpa lagi dengan program yang menghadirkan informasi seputar dinamika parlemen di Indonesia, yaitu dari Kompleks Parlemen. Dan nanti selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan informasi seputar lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan. Ya, ini ada di MPR RI, DPR RI, dan juga DPD RI. Tentunya bersama saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Jody Nugraha. Langsung saja pemirsa, berikut adalah beragam berita yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Kita awali perjumpaan kita kali ini ada informasi dari Komisi 5 DPR RI yang menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur jalan tol mutlak diperlukan untuk mendukung kelancaran transportasi darat. Anggota Komisi 5 DPR RI Sujatmiko mengingatkan agar kenaikan volume perjalanan tidak menimbulkan penumpukan dan kemacetan pada sejumlah ruas tol. Nah, ini Sujatmiko juga mendorong penambahan armada transportasi massal seperti pesawat dan juga kereta api, karena kedua moda tersebut menjadi pilihan utama masyarakat. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Pemerintah memprediksi lonjakan signifikan pergerakan masyarakat pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan estimasi peningkatan mobilitas lebih dari 4% dibanding tahun sebelumnya. Menyikapi potensi kenaikan tersebut, Komisi 5 DPR RI mendesak pemerintah pusat mengoptimalisasikan seluruh persiapan Nataru, mulai dari infrastruktur, keselamatan, antisipasi cuaca ekstrim, hingga keamanan moda transportasi. Anggota Komisi 5 DPR RI Sujatmiko menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur jalan tol mutlak diperlukan untuk mendukung kelancaran transportasi darat. Ia mengingatkan agar kenaikan volume perjalanan tidak menimbulkan penumpukan dan kemacetan pada sejumlah ruas tol. Kita harus persiapkan fasilitas di darat ya, terutama di darat itu jalan tol yang terutama. Yang kedua baru jalan nasional. Kereta api gak kalah pentingnya ya, karena kereta api terutama di Pulau Jawa itu jadi salah satu moda yang diminati. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Dana Wicaksana Sulistia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan BMKG. Ia berharap BMKG dapat memberikan perakiraan cuaca yang akurat kepada masyarakat dan penyedia transportasi. Tapi yang jelas kami selalu menyampaikan kepada mitra-mitra kami, termasuk untuk infrastruktur di Kementerian PU dan juga Kementerian Perhubungan, bagaimana persiapan ini siapkan dengan baik itu moda transportasi di darat, di laut, dan di udara. Hilman dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Jordi, ini kalau kita memang melihat permasalahan infrastruktur jalan dan juga penumpukan kendaraan ini memang sudah menjadi langganan setiap tahun. Nah, ini sudah seharusnya pemerintah harus proaktif terhadap dengan masalah ini. Benar Anggun, semoga permasalahan moda transportasi dan infrastruktur jalan ini dapat segera teratasi dan terselesaikan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, ada dari Komisi 12 DPR RI yang menyalurkan bantuan langsung untuk korban bencana yang ada di Sumatera Utara. Ini dari Komisi 12 DPR RI telah berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD Sumatera Utara untuk menyalurkan bantuan ke sejumlah titik. Nah, ini pemirsa, namun hingga kini bantuan masih dalam proses pengumpulan mengingat sejumlah lokasi masih belum bisa diakses karena terendam dengan banjir. Dan berikut informasi yang dihimpun tim liputan TVR Parlemen. Polda Sumatera Utara melaporkan lebih dari 40 orang meninggal akibat banjir dan longsor, dan lebih dari 90 orang lainnya masih dicari. Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara baru-baru ini, Komisi 12 DPR RI bersama sejumlah mitra kerja menyalurkan bantuan makanan, selimut, pakaian, dan obat-obatan kepada warga terdampak. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Haryadi mengatakan, Komisi 12 DPR RI telah berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD Sumatera Utara untuk menyalurkan bantuan ke sejumlah titik. Namun, hingga saat ini, bantuan masih dalam proses pengumpulan, mengingat sejumlah lokasi masih belum bisa diakses karena terendam banjir. Adapun rincian sumbangan ada berupa sembako, ada beras, ada minyak, ada mie instan, dan juga ada obat-obatan terutama ya. Dan pakaian-pakaian ini untuk anak-anak kan, selimut sekarang dalam proses dikumpulkan di beberapa titik, dan kebetulan ada titik-titik tertentu yang masih terendam air, jadi
posisi barang masih kita kolek bersama untuk disalurkan ke titik-titik yang sudah ditentukan. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Ade Jona Prasetyo menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara. Ia memastikan akan turut membantu dan mengawal penuh proses penyaluran bantuan pada masyarakat terdampak. Dan ini hari kami akan mendistribusikan pada seluruh korban-korban yang terkena bencana. Banyak daerah-daerah yang masih terisolir, belum bisa ditembus dari darat. Jadi kami mengumpulkan di satu tempat untuk didistribusikan nanti secara bersama-sama. Dari Medan, Sumatera Utara, Ken Suari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sebelumnya kami turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Sumatera ini. Semoga para korban diberikan ketabahan dan juga kekuatan dalam menghadapi musibah ini dan bantuan bisa segera disalurkan secepatnya. Ya, Anggun, dan semoga pemerintah bisa segera mengevaluasi untuk meminimalisir agar kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Baik pemirsa, berita selanjutnya ada dari Komisi 8 DPR RI yang menyoroti perubahan kebijakan kuota haji yang dinilai berdampak signifikan terhadap jemaah terutama di Provinsi Jawa Barat. Ini dari anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya menegaskan bahwa perubahan kebijakan haji nasional harus menjamin keadilan antar provinsi. Sebagaimana ini contohnya Jawa Barat yang mengalami pengurangan kuota cukup besar menjadi salah satu daerah paling terdampak. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Komisi 8 DPR RI menyoroti perubahan kebijakan kuota haji yang dinilai berdampak signifikan terhadap jamaah, terutama di Provinsi Jawa Barat. DPR RI menekankan pentingnya distribusi kuota yang adil di seluruh Indonesia, serta edukasi yang membadai bagi jamaah, agar pelayanan haji tetap inklusif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Anggota Komisi 8 DPR RI, Atalia Praratya menegaskan bahwa perubahan kebijakan haji nasional harus menjamin keadilan antar provinsi. Jawa Barat yang mengalami pengurangan kuota cukup besar menjadi salah satu daerah paling berdampak. Penyesuaian tersebut menyebabkan sekitar 9.000 jamaah harus menunda keberangkatan. Di Kota Bandung, jumlah jamaah yang seharusnya berangkat sekitar 2.300 orang terpaksa dikurangi menjadi hanya sekitar 1.400 orang. Nah, sehingga menyebabkan ada hal-hal yang harus disesuaikan begitu. Nah, sehingga saya kira ini menjadi perhatian tentu saja bagi kami, dan memang harus lebih bersabar lagi menunggu, tapi insya Allah di tahun 2028 nanti semuanya akan kembali menjadi normal kembali ya. Atalia menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan haji, termasuk kesiapan fasilitas embarkasi dan pelaksanaan edukasi bagi jamaah. Ia berharap pemerintah dapat meningkatkan pelayanan agar masa tunggu jamaah tidak semakin panjang, serta jamaah dapat menjalankan ibadah haji secara aman, layak, dan berkeadilan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Terkait permasalahan kuota haji ini, jangan sampai malah membuat tambah panjang waktu tunggu jamaah nih, Anggun ya. Betul sekali nih Jordi, bahwa ini mengingat waktu tunggu haji seperti Jawa Barat saja, dengan kuota yang sudah ada ini bisa mencapai 25 tahun waktu tunggunya. Dan pemirsa, usai jeda berikut akan kami hadirkan informasi seputar Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Masih di TVR Parlemen, pemirsa, setelah sebelumnya kita simak beragam berita dari DPR RI, kini saatnya beralih ke ragam informasi dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Ada info baru apa nih, Anggun, kira-kira? Nah, ini kalau kita lihat nih, di minggu ini berita pertama datang dari DPD RI baru-baru ini menegaskan komitmen percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang sudah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2025. Ini digelar di Gedung Nusantara 5, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut melibatkan Balik DPR RI, pemerintah pusat, para kepala daerah dari wilayah kepulauan, serta akademisi dan juga pemangku kepentingan terkait.
Pada forum tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menegaskan bahwa urgensi pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi kebutuhan strategis bagi negara kepulauan terbesar di dunia. Sultan menekankan ketimpangan fiskal dan layanan dasar di wilayah kepulauan selama ini masih tidak terakomodasi dalam formula pembangunan nasional. Mari kita simak bersama info dari DPD RI. DPD RI menegaskan komitmen percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan dalam Rakornas di Gedung Nusantara 5 Senayan, Jakarta. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa keadilan fiskal harus berlayar hingga pulau-pulau terluar, serta menegaskan bahwa formula pembangunan nasional selama ini belum mengakomodasi kebutuhan daerah kepulauan. Bahwa RUU ini akan menjadi produk legislasi sebagai sebuah undang-undang untuk siapa? Bukan untuk kami, bukan juga untuk hanya gubernur, wakil gubernur, tapi untuk Indonesia. Karena negara kita jelas bahwa negara kepulauan terbesar di dunia. Dan undang-undang ini menunjukkan bahwa afirmasi negara, ya dukungan negara betul-betul terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Daerah Kepulauan. Dukungan juga datang dari Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang menyebut RUU ini sebagai leg spesialis untuk mengurangi ketimpangan layanan publik dan konektivitas antar pulau. Pemerintah melalui Menko Bidang Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menyampaikan apresiasi serta menegaskan komitmen untuk mengawal RUU ini dalam Prolegnas Prioritas 2025. DPD RI menyampaikan bahwa RUU Daerah Kepulauan menjadi arah besar kebijakan untuk menghadirkan keadilan fiskal, penguatan pengelolaan laut, dan konektivitas antar pulau sebagai kewajiban negara. DPD RI optimis percepatan pembahasan RUU ini akan menjadi babak baru pembangunan Indonesia sentris yang adil dan berkelanjutan. Mutiara Arini, Adi Nugroho, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Senayan. Kita harapkan bersama ya Anggun, melalui RUU ini daerah kepulauan yang masih serba terbatas akan akses pelayanan dasar dan kebutuhan lainnya semakin mendapat perhatian dari pusat. Ya benar sekali Jordi, ini melihat melalui dukungan dari semua pihak melalui Rakornas yang digelar DPD RI, rancangan undang-undang daerah kepulauan ini bisa segera diketok menjadi undang-undang. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari pertemuan antar parlemen Tiongkok dan juga pimpinan DPD RI di Kompleks Senayan membahas penguatan kerjasama antar parlemen dan juga peningkatan investasi di daerah. Pada pertemuan dengan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menyatakan hubungan Indonesia dan Tiongkok terus menunjukkan penguatan signifikan seiring komunikasi intensif antara pemerintah maupun lembaga legislatif kedua negara. Pernyataan itu disampaikan Sultan usai pertemuan dengan Ketua Chinese People Political Consultative Conference atau CPPCC, Wang Huning di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Nah, selain itu potensi ekonomi yang sangat luas tersebar di 38 provinsi, lebih dari 500 kabupaten kota hingga ribuan pulau yang membuka ruang kolaborasi di banyak sektor. Pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Tiongkok saat ini berada dalam kondisi sangat baik dan semakin mengalami penguatan strategis. Pernyataan ini disampaikan usai menerima courtesy call delegasi Chinese People's Political Consultative Conference di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sultan menyebut fondasi hubungan kedua negara makin kokoh sejak pertemuan Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Tiongkok pasca pelantikan. Ia juga menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS semakin memperkuat sinergi kerjasama. Di luar pertemuan tadi, kami pun sangat aktif dengan Embassy Tiongkok, China. Beliau juga sudah sangat aktif datang ke tempat kita. Dan bukan hanya potensi, dan itu sudah terjadi. People to people-nya sudah jalan. Kalau parlemen to parlemen memang kita punya hubungannya sudah sangat baik. Nah, tapi bisnis to bisnisnya juga jalan. Potensi kita luar biasa. Kami lebih banyak mengarahkan kepada, kalau dulu infrastruktur, sekarang ini potensi green energy, green economy, renewable itu begitu besar. Dan itu daerah-daerah kita siap untuk menyambut. Menurutnya, potensi kolaborasi Indonesia-Tiongkok sangat besar mulai dari investasi hingga pengembangan pasar di 38 provinsi dan ribuan pulau. DPD RI terus menjalin komunikasi dengan mitra parlemen Tiongkok untuk membuka peluang investasi yang lebih luas.
Ketua Chinese People's Political Consultative Conference menyampaikan pesan agar hubungan baik ini terus dijaga. Sultan meyakini masa depan hubungan Indonesia-Tiongkok akan semakin baik dan sangat cerah. Kinanti Sekar, Arso Pranoto, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Mari kita tunggu bersama ya Anggun, penguatan hubungan Indonesia-Tiongkok ini tidak hanya akan memperluas peluang investasi, tetapi juga meningkatkan peran parlemen dalam diplomasi internasional, khususnya di kawasan Asia. Aku sepakat, Shorty, dengan hal ini karena potensi investasi Indonesia dan juga pasar Tiongkok sangat besar sehingga hubungan yang baik harus terus ditingkatkan. Pemirsa TVR Parlemen, Sekretariat Jenderal DPD RI menyelenggarakan Innovation Week 2025 dengan mengusung tema membangun budaya inovasi dan juga aksi perubahan menuju birokrasi adaptif dan juga berdampak. Acara yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPD RI Muhammad Iqbal menegaskan pentingnya menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan birokrasi. Tepat sekali Anggun, inovasi menjadi keharusan bagi ASN untuk menjawab tantangan zaman, menjadi birokrasi yang adaptif, bernilai dan mampu memberikan perubahan nyata bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya. Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar Innovation Week untuk menunjang adaptasi pergerakan zaman di lingkungan kerja. Langkah nyata ini mendorong para inovator terus tumbuh dan melahirkan pembaharuan di setiap unit kerja. Sekjen DPD RI Muhammad Iqbal menegaskan bahwa inovasi bukan lahir dari instruksi, tetapi dari rasa memiliki kepedulian dan kegelisahan. Ia menyampaikan bahwa kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh mindset sumber daya manusia. Inovasi ini bukan hanya sebagai harga mati, bukan hanya sebagai sesuatu yang berharga, tetapi lebih lagi di DPD RI. Saya memilih di DPD RI ini adalah inovasi adalah budaya. Setuju? Jadi budaya inovasi adalah budaya DPD RI. Innovation Week 2025 diselenggarakan pada tanggal 26 November hingga 27 November bertempat di lobi DPD RI. Acara tersebut mengusung tema membangun budaya inovasi dan aksi perubahan menuju birokrasi adaptif dan berdampak. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem inovasi, meningkatkan kapasitas pegawai, serta menstimulasi praktik baik di setiap unit kerja. Di akhir sesi, Sekjen menegaskan bahwa inovasi bukan sekedar produk, tetapi rasa memiliki dan semangat untuk memberikan dampak yang berkelanjutan. Adi Nugroho, Mas Aryo Kristianto, Tim Liputan Biro PHM DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Menarik ya Anggun, inovasi diharapkan terus ada dan menghadirkan terobosan baru dalam tata kelola layanan publik. Nih betul nih pemirsa, dan Jordan inovasi harus mampu menjawab kebutuhan penggunaan layanan masyarakat dan menciptakan proses kerja yang lebih efektif serta efisien. Baik pemirsa, usai jeda sejenak akan kami hadirkan beragam informasi seputar DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi. Tetaplah di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Berita selanjutnya datang dari Komisi 7 DPR RI yang menekankan RUU Kawasan Industri yang menjamin pemenuhan hak pekerja industri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menjelaskan bahwa RUU Kawasan Industri tidak hanya memuat tanggung jawab khusus bagi pengelolaan kawasan industri, namun juga menjamin pemenuhan hak pekerja seperti gaji, jaminan sosial, dan pelaksanaan BPJS. Dalam pembahasannya, Saleh pun menambahkan kesejahteraan menjadi bagian penting yang harus direalisasikan, mengingat peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi menjadi salah satu tuntutan yang sering disuarakan oleh buruh. Dan berikut informasi selengkapnya. Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri menjadi kebangkitan bagi perekonomian nasional, meningkatkan daya saing industri, memberikan kepastian hukum bagi investor, dan mendorong transformasi industri yang lebih modern dan berkelanjutan. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay menjelaskan, RUU Kawasan Industri tidak hanya memuat tanggung jawab khusus bagi pengelola kawasan industri, namun juga menjamin pemenuhan hak pekerja seperti gaji, jaminan sosial, dan pelaksanaan BPJS.
Ingat, setiap tahun para buruh kita, karyawan-karyawan kita tuh selalu demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Dan itu tentu kebutuhan mereka hanya satu, bagaimana meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya. Nah, tentu dengan ada undang-undang kawasan industri nanti, kita juga akan mengarahkan sebagian besar daripada pikiran dan undang-undang ini, sehingga itu bisa menambah kesejahteraan dari para pekerja kita itu. Anggota Komisi 7 DPR RI, Riko Minoza menambahkan, kunjungan ke kawasan industri MM 2100 dalam rangka meninjau langsung tantangan yang dialami sektor industri dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyusunan RUU kawasan industri. Kira ini juga salah satu bagian penting yang perlu juga disimpulkan dalam hal merevisi undang-undang industri ini supaya hal-hal yang terkait menyangkut hak-haknya para pelaku usaha yang terkumpul di dalam kawasan industri yang ada di khususnya di Bekasi dan semuanya yang ada di Indonesia ini juga tentu harus kita pikirkan untuk bagaimana langkah-langkah ke depan supaya ada solusinya lah. Dari Cikarang, Jawa Barat, Nurul Nareswari, TVR Parlemen melaporkan. Semoga nih pemirsa dengan disahkannya nanti rancangan undang-undang kawasan industri ini kita bisa menjadi kebangkitan bagi perekonomian nasional nih Jordi ya. Benar sekali Anggun, dan juga harus ada keseimbangan antara pemberi kerja dan pekerja nantinya. Dan selanjutnya pemirsa, ada berita terkait RUU Kehutanan yang harus mempertimbangkan unsur masyarakat adat di dalamnya. Ini ada anggota Komisi 4 DPR RI menilai pengakuan atas posisi dan peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan perlu diakomodasi dalam rancangan Undang-Undang Kehutanan. Ini Johan Rosihan juga mengungkapkan definisi hutan yang tercantum dalam Undang-Undang Kehutanan masih bersifat fisik sebagai hamparan wilayah tanpa mempertimbangkan keberadaan manusia di dalamnya. Hal itu perlu penyesuaian regulasi dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat hukum adat yang berada di kawasan hutan. Berikut informasi selengkapnya. Sebagai salah satu RUU dalam Prolegnas Prioritas 2025, penyusunan RUU Kehutanan mulai dilakukan Komisi 4 DPR RI, termasuk mengumpulkan berbagai masukan dari pakar dan akademisi. Anggota Komisi 4 DPR RI menilai pengakuan atas posisi dan peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan perlu diakomodasi dalam RUU Kehutanan. Johan Rosihan mengungkapkan definisi hutan yang tercantum dalam Undang-Undang Kehutanan masih bersifat fisik sebagai hamparan wilayah tanpa mempertimbangkan keberadaan manusia di dalamnya. Hal itu perlu penyesuaian regulasi dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat hukum adat yang berada di kawasan hutan. Dengan begitu, masyarakat tidak dianggap sebagai penjaga atau perusak hutan, melainkan sebagai pengelola sekaligus pewaris hutan, serta mendorong pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan. Karena itu, manusia diposisikan berada di luar hutan. Sehingga posisi manusia di dalam hutan, dalam Undang-Undang Kehutanan ini menurut saya adalah hanya menjadi penjaga sekaligus sebagai perusak. Nah, dengan memasukkan hukum masyarakat hukum adat ke dalam hutan, maka itu akan bicara soal sosiologi, bicara tentang hubungan masyarakat spiritual, masyarakat dengan hutan, sehingga ini akan mempengaruhi definisi dari hutan itu sendiri. Johan Rosihan menambahkan, revisi Undang-Undang Kehutanan harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat di sekitar kawasan hutan, agar menjaga keberlanjutan ekosistem hutan dan keberadaan hutan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Domingus Titiheru, TVR Parlemen, melaporkan. Keberadaan masyarakat hukum adat memang perlu menjadi perhatian serius nih Anggun. Karena keberadaan mereka bisa menjadi pengelola sekaligus pewaris hutan. Dan di sini jangan sampai mereka dicap sebagai perusak hutan, di mana justru merekalah sebagai salah satu penjaga kelestarian hutan yang ada di Indonesia. Masalah hutan gundul di Sumatera ini memang sepertinya serius sekali ya. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya terkait dengan lemahnya posisi konsumen dalam transaksi modern kembali menjadi sorotan. Komisi 6 DPR RI di sini menilai Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 sudah tak lagi mampu menjawab persoalan perdagangan masa kini.
Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menyoroti masih banyaknya praktik yang merugikan konsumen di lapangan dan salah satunya adalah ketentuan pengembalian barang yang sudah dibeli yang kerap mengabaikan hak membeli atas produk yang tidak sesuai. Berikut berita selengkapnya. Lemahnya posisi konsumen dalam transaksi modern kembali menjadi sorotan. Komisi 6 DPR RI menilai Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 sudah tak lagi mampu menjawab persoalan perdagangan masa kini, sehingga revisi regulasi dinilai mendesak demi menjamin keadilan bagi penjual maupun pembeli. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Nurdin Halid, menyoroti masih banyaknya praktik yang merugikan konsumen di lapangan. Salah satunya adalah ketentuan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, yang kerap mengabaikan hak pembeli atas produk yang tidak sesuai. Barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan, tidak bisa dibayar, tetapi kemudian bisa ditukar dengan barang lain yang sesuai dengan harapannya. Karena kalau dikatakan barang yang dibeli tidak kembali, itu merugikan itu sepihak. Itu merugikan para pembeli bisa saja. Misalnya kita beli baju. Nah, ketika kita melihat bahwa ukuran kita medium, ternyata yang tertulis itu medium tetapi ternyata small. Faktanya small atau alaksnya. Ini kan harus dikembalikan, tapi karena dikatakan oleh penjualnya barang lebih tidak saya kembalikan. Nah, contoh kecil seperti ini itu adalah bagian yang kita harus dalami untuk kita menciptakan sebuah pasal-pasal undang-undang yang bisa melindungi para konsumen. Lebih lanjut, Nurdin menegaskan Komisi 6 DPR RI akan mengkaji secara mendalam setiap pasal dalam revisi undang-undang ini. Targetnya, regulasi terbaru dapat menjawab tantangan perdagangan era digital, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan di saat bersamaan menjamin keadilan serta keamanan konsumen dalam transaksi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sebenarnya hal ini juga sering kita rasakan langsung di lapangan ya, Jod ya. Betul. Karena ini ketika membeli barang ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi atau gambar display, namun kita ini tidak bisa mengembalikannya nih karena sudah terlanjur kita terima. Betul sekali, Anggun. Memang betul sekali, Anggun, syukur-syukur masih bisa dikembalikan, tapi kadang-kadang malah tidak ditanggapi oleh penjualnya ya, seperti itu. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak, namun Anda jangan kemana-mana karena masih banyak informasi yang akan kita sampaikan atau kita sajikan untuk Anda. Untuk itu tetaplah di TVR Parlemen. Pemirsa, kita kembali dari Kompleks Parlemen. Usai menyimak kinerja fungsi legislasi DPR RI, kini saatnya kita membahas informasi lain seputar kinerja DPR RI. Komisi 11 DPR RI mendesak penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID dalam menghadapi potensi inflasi pada tahun 2026. Nah, ini dalam kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi 11 DPR RI menilai potensi tekanan inflasi diperkirakan terjadi di sejumlah daerah seiring meningkatnya permintaan dari captive market, di mana ini Komisi 11 DPR RI mendesak penguatan struktur TPID mulai dari kementerian hingga Bank Indonesia untuk berkoordinasi intensif guna merespon cepat kebutuhan di lapangan. Selain itu, Komisi 11 juga menyoroti program pendampingan kelompok tani oleh Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinilai efektif dan perlu diperluas menjadi pilot project nasional. Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Menjelang pelaksanaan program prioritas pemerintah pada 2026, kebutuhan akan kesiapan pasokan komoditas strategis semakin mendesak. Sejumlah daerah diperkirakan menghadapi potensi tekanan inflasi seiring meningkatnya permintaan dari captive market program MBG. Komisi 11 DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh atas efektivitas pengendalian inflasi, terutama dari sisi koordinasi antar lembaga yang menjadi fondasi kerja TPID. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad menegaskan perlunya penguatan koordinasi TPID. Menurutnya, struktur TPID yang melibatkan kementerian, pemerintah pusat dan daerah, serta Bank Indonesia menuntut pertemuan dan koordinasi yang lebih intens agar kebijakan dapat merespon cepat kebutuhan di lapangan. Kita mengharapkan koordinasinya bisa dilakukan lebih intensif lagi, bukan lagi per week, tapi kalau bisa 2 atau 3 kali dalam seminggu. Karena
kita tahu bahwa 2026 itu akan ada captive market yang membutuhkan beberapa komoditi untuk program prioritas pemerintah yaitu MBG. Nah itu harus benar-benar dipersiapkan antisipasi kemungkinan terjadinya inflasi di berbagai daerah. Komisi 11 DPR RI menargetkan setiap daerah memiliki kesiapan lebih terukur dalam menjaga stabilitas harga menuju 2026. Penguatan koordinasi dan perluasan program peningkatan produktivitas diharapkan mampu memperkokoh tata kelola pengendalian inflasi dalam menjaga pasokan dan ketahanan ekonomi di wilayahnya. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa dan juga Jordi, dengan adanya desakan Komisi 11 DPR RI untuk sinergi TPID ini dinilai krusial, apalagi jelang 2026. Kita tentu berharap koordinasi pusat dan juga daerah benar-benar terwujud dengan optimal. Setuju sekali Anggun. Dengan begitu stabilitas harga terjaga dan masyarakat tidak lagi terbebani gejolak inflasi. Baik pemirsa, Komisi 2 DPR RI kembali menyuarakan penguatan wilayah perbatasan usai meninjau langsung ke pos lintas batas negara PLBN Serasan di Kabupaten Natuna. Ini kunjungan tersebut dilakukan guna memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Dan pemirsa, selain itu Komisi 2 DPR RI juga mendorong penguatan perlindungan wilayah perbatasan agar tidak terjadi ketimpangan pemenuhan hak masyarakat perbatasan dibandingkan dengan wilayah pusat. Lebih lanjut, Komisi 2 DPR RI menilai kepastian hukum kekhususan Natuna dinilai bisa menarik investor guna menambah kekuatan anggaran pengelolaan wilayah. Berikut informasi selengkapnya. Meninjau langsung pos lintas batas negara atau PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subakti mendorong percepatan status wilayah khusus bagi Kabupaten Natuna serta penyelesaian masalah lahan dan birokrasi. Ia juga mendorong penguatan perlindungan wilayah perbatasan agar tidak terjadi ketimpangan pemenuhan hak masyarakat perbatasan dibandingkan wilayah pusat. Aziz Subakti menegaskan, masalah status kekhususan wilayah dan birokrasi harus jadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, kepastian hukum kekhususan Natuna membuka peluang investor untuk mensiasati keterbatasan anggaran pengelolaan wilayah yang bersumber dari APBN. Ia juga meminta pemerintah memberi perhatian pada penyelesaian sertifikasi lahan masyarakat agar tidak tertunda terus-menerus. Wilayah ini harus menjadi RTDR dari menjadi wilayah khusus, baik wilayah khusus di Natunanya maupun di Serasan. Nah, kalau itu sudah diterbitkan Perpres, kalaupun tidak ada anggaran dari APBN kan Bu Bupati bisa ngejar investor. Itu penting pertama. Sementara itu Bupati Natuna, Chen Suilan meyakini kehadiran Komisi 2 DPR RI di wilayah tersebut akan mendorong penyelesaian persoalan perbatasan secara nyata, mulai dari persoalan konektivitas, membuka akses pembangunan berkeadilan, hingga pemenuhan hak masyarakat perbatasan agar tak tertinggal dari wilayah pusat. Kami percaya dengan kunjungan ini akan banyak membantu penyelesaian masalah-masalah di perbatasan. Salah satunya mungkin mengenai konektivitas dan yang juga disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa semua yang menjadi persoalan akan kami sampaikan dan tentunya dengan harapan dapat diselesaikan dengan baik. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Arif Nakah, TVR Parlemen, melaporkan. Semoga dari kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI tersebut dapat menghasilkan langkah nyata yang mendukung percepatan pembangunan daerah. Begitu ya Anggun harapannya? Benar banget nih, kita sepakat bahwa harapannya kepastian hukum bagi Natuna tidak hanya menarik investor saja, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Komisi 10 DPR RI menegaskan komitmen untuk mendukung penuh pengembangan riset dan juga inovasi BRIN. Dalam upaya memperkuat riset nasional, Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan BRIN. Hal ini mencakup penegasan pentingnya peningkatan alokasi anggaran serta kualitas sumber daya manusia di lingkungan BRIN. Lebih lanjut, Komisi 10 DPR RI pun menilai kelembagaan BRIN ini saat ini siap memasuki tahapan baru dalam pengembangan riset nasional yang lebih terstruktur dan juga terintegrasi. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Untuk memperkuat riset nasional dan meningkatkan kapasitas Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, anggota Komisi 10 DPR RI Furtasan Ali Yusuf menekankan pentingnya penataan, pembinaan, serta penguatan dukungan negara terhadap sektor riset. Furtasan menegaskan pentingnya peningkatan anggaran dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BRIN. Menurutnya,
dukungan anggaran dan SDM merupakan penggerak utama riset nasional, sehingga pengembangannya perlu diiringi dengan arah kerja yang lebih sehat dan terstruktur. Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 4.000 riset yang sedang dikembangkan BRIN hasil dari penggabungan berbagai lembaga riset sebelumnya. Menurutnya, dengan postur kelembagaan yang sudah lebih tertata, BRIN dinilai siap memasuki tahap baru dalam pengembangan riset nasional. Saya sangat mendukung sepenuhnya kalau ini akan dikembangkan terus untuk lebih meningkatkan dan menghasilkan produk-produk unggulan yang menurut saya harus banyak manfaat. Dan yang paling penting lagi adalah hasil-hasil daripada riset-riset ini harus dipublikasikan supaya masyarakat luas mengetahuinya dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. Hampir semua produk-produk riset saya lihat sudah cukup bagus, sudah cukup ternama. Tinggal bagaimana mensosialisasikannya, mempublikasikannya supaya masyarakat luas itu mengetahui dengan baik dan tentu tahu manfaatnya apa hasilnya, kira-kira gitu. Furtasan Ali Yusuf menegaskan, Komisi 10 DPR RI berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan anggaran serta memastikan BRIN memiliki kapasitas optimal untuk memajukan riset dan inovasi. Baginya, kemajuan ilmu pengetahuan berbasis riset dan inovasi akan menjadi penentu daya saing Indonesia di masa depan. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Kita berharap BRIN mampu memanfaatkan momentum dukungan ini untuk menghasilkan temuan penting yang langsung terasa manfaatnya bagi masyarakat. Nah, tepat sekali, karena harapan kita ini inovasi BRIN dapat segera terhilirisasi menjadi produk nyata demi kemandirian bangsa dan juga kemajuan teknologi di Indonesia. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, namun Anda jangan kemana-mana karena masih banyak informasi menarik yang akan kita sajikan untuk Anda. Untuk itu tetap bersama kami di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda masih di program dari Kompleks Parlemen. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menyoroti masalah penonaktifan massal terhadap 7 juta data peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan karena peserta tidak tercatat dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan dinilai masuk kategori sejahtera. Di sini Wakil Ketua Komisi 9 Yahya Zaini ini mendorong kerjasama antar Kementerian Kesehatan, BPJS, serta Kementerian Sosial untuk menyelaraskan dan juga memperbaiki kesalahan data. Nantinya sehingga manfaat penerimaan bantuan BPJS dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan berikut informasi selengkapnya. Komisi 9 DPR RI menyoroti masalah penonaktifan massal terhadap 7 juta data peserta penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Penonaktifan dilakukan karena peserta tidak tercatat dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan dinilai masuk kategori sejahtera. Masyarakat dapat mengajukan reaktivasi melalui dinas sosial setempat dengan membawa KTP dan KK. Namun proses reaktivasi kepesertaan penerima bantuan iuran dianggap lambat, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Yahya Zaini, mendorong kerjasama antara Kementerian Kesehatan, BPJS, serta Kementerian Sosial untuk menyelaraskan dan memperbaiki kesalahan data, sehingga manfaat penerima bantuan BPJS dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penonaktifan ini karena datanya dianggap tidak benar. Jadi data orang miskin tidak mampu ternyata mungkin dianggap mampu. Itu setelah itu datanya itu yang melakukan pendataan itu adalah Kementerian Sosial, bukan Kemenkes, bukan BPJS Kesehatan. Kita sudah pernah melakukan rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Sosial untuk menyamakan data. Sekarang data sudah disatukan ke DTSN. Mudah-mudahan tidak lagi kesalahan data karena sudah valid menjadi satu data yang dilakukan oleh BPS. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI juga meminta BPJS Kesehatan segera melaporkan progres reaktivasi peserta penerima bantuan yang dinonaktifkan. Sejauh ini, ada sekitar 100.000 peserta yang dilaporkan telah direaktivasi. Selain itu, dirinya juga menegaskan perlunya harmonisasi tarif dan standar pelayanan BPJS sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang sesuai. Herdian dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, semoga harmonisasi yang dilakukan ini bisa membawa perubahan yang lebih baik ke depannya, sehingga masyarakat penerimaan manfaat bisa tepat sasaran nih, ya betul Anggun? Iya, sepakat. Dan ini kalau kita melihat nanti masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan manfaat dari layanan kesehatan ini.
Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Ini ada dari Komisi 1 DPR RI yang mendorong perluasan pembangunan Network Operation Center sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas internet di wilayah 3T. Di sini Komisi 1 mendukung langkah Komdigi melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dalam memperluas infrastruktur NOC untuk menjangkau titik blank spot termasuk daerah yang selama ini minim akses internet. Berikut pemirsa informasi selengkapnya. Komisi 1 DPR RI mendorong perluasan pembangunan Network Operation Center atau NOC sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, mengingat jaringan internet saat ini belum merata dan keberadaan NOC perlu diperbanyak agar cakupan jaringan internet semakin luas dan target Zero Blank Spot dapat segera diwujudkan. Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh menegaskan, Komisi 1 mendukung langkah Komdigi melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi dalam memperluas infrastruktur NOC untuk menjangkau titik-titik blank spot, termasuk daerah-daerah yang selama ini minim akses internet. Ia menilai konektivitas digital sangat krusial bagi masa depan Indonesia, karena masyarakat kini hidup di era digital dan internet sudah menjadi kebutuhan dasar. Dengan semakin banyak NOC di banyak daerah dan jaringan backbone yang kuat, pemerataan layanan digital akan memacu peningkatan kualitas pendidikan, layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi di daerah yang selama ini tertinggal. Oleh sebab itu, DPR tentu melalui Komisi 1 akan mendorong daripada Komdigi melalui Bakti ini, karena saya rasa dunia sekarang adalah dunia digital. Kalau dunia digital, maka yang diperlukan adalah internet. Meski penetrasi internet nasional kian meluas, bahwa 17,4% masyarakat di wilayah 3T masih belum terkoneksi internet. Ini menunjukkan kesenjangan konektivitas yang signifikan. Sehingga urgensi perluasan jaringan dan pembangunan infrastruktur seperti NOC agar akses digital merata hingga ke pelosok menjadi hal yang perlu disegerakan. Dari Batam Kepulauan Riau, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Kalau kita lihat nih, Anggun, kebutuhan internet saat ini memang sudah menjadi hal yang primer. Tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk mencari informasi, bahkan untuk mencari rezeki juga nih, Anggun, ya, betul ya? Kalau mencari rezeki, iya, sepakat ya. Tapi ini kalau kita melihat lagi di era digital seperti saat ini, memang sudah seharusnya nih masyarakat dapat mengakses internet secara mudah dan juga cepat. Nah, pemirsa, usai jeda berikut ini, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya untuk tetap bersama kami di TVR Parlemen. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dari Kompleks Parlemen. Di segmen terakhir ini ada berita dari BAM DPR RI yang menilai persoalan thrifting tidak berdiri sendiri dan penindakan di lapangan seharusnya mempertimbangkan akar masalah terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut, anggota BAM DPR RI menegaskan bahwa thrifting bukanlah ancaman utama bagi industri tekstil nasional. Justru barang tekstil impor dengan harga murah yang memberi tekanan lebih besar sehingga melemahkan daya saing produk dalam negeri. Berikut informasi selengkapnya. Anggota BAM DPR RI menilai persoalan thrifting tidak berdiri sendiri dan penindakan di lapangan seharusnya mempertimbangkan akar masalah yang lebih luas dalam tata niaga tekstil nasional. Para penjual thrifting dari berbagai daerah di Indonesia menyampaikan aspirasi langsung kepada BAM DPR RI. Mereka menilai maraknya penindakan terhadap pedagang thrifting terjadi karena industri ini dianggap mengancam industri tekstil lokal dan UMKM dalam negeri. Menanggapi hal tersebut, anggota BAM DPR RI, Thorik Majidanur menegaskan bahwa thrifting bukanlah ancaman utama bagi industri tekstil nasional. Menurutnya, yang justru memberi tekanan lebih besar adalah masuknya barang tekstil baru impor dengan harga sangat murah, sehingga melemahkan daya saing produk dalam negeri. Thrifting ini bukan menjadi sebuah
ancaman utama, tetapi barang-barang impor yang lain juga tidak hanya barang bekas, tapi barang baru juga turut mendominasi. Dan itu juga menjadi ancaman yang cukup serius bagi kelangsungan industri di negara kita. Begitu. Mungkin nanti setelah kami diskusi dengan Kementerian Keuangan dan beberapa ekosistem yang ada di dalam situ, termasuk nanti Kementerian Perdagangan, kita juga akan berbicara bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik. BAM DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi ini dengan bersurat kepada Komisi 11 DPR RI. Langkah ini diharapkan membuka pembahasan mengenai kemungkinan legalisasi atau penyusunan payung hukum bagi industri thrifting dengan melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan. Valdo dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Sebenarnya thrifting ini bisa menjadi salah satu opsi masyarakat untuk bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih terjangkau lagi. Benar sekali Anggun, dan thrifting juga bisa menjadi mata pencaharian masyarakat, namun memang perlu regulasi dan payung hukum yang jelas untuk kedepannya. Dan pemirsa, di berita terakhir kita pada kali ini datang dari anggota Komisi 5 DPR RI yang menegaskan komitmennya mengawal penanganan banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat yang sudah menahun. Ini pasalnya banjir yang terus berulang sudah memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan pemirsa dan disertai penurunan permukaan tanah sekitar 2 meter dalam beberapa dekade terakhir. Dan berikut informasi selengkapnya. Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat bertahun-tahun mengalami banjir. Menyikapi itu, anggota Komisi 5 DPR RI menegaskan komitmennya mengawal penanganan banjir di desa tersebut. Pasalnya, banjir yang terus berulang sudah memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan, disertai penurunan permukaan tanah sekitar 2 meter dalam beberapa dekade terakhir. Dalam peninjauan penanganan banjir di Karangligar, menurut Mori Hanafi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir serta rekayasa teknis termasuk pembangunan tanggul di kiri dan kanan sungai bisa menjadi solusi dalam menghentikan banjir tahunan yang melanda desa tersebut. Komisi 5 DPR RI akan mengawal prioritas dan penganggaran di Kementerian PU agar pembangunan infrastruktur pengendalian banjir bisa segera terrealisasi. Karawang ini adalah salah satu daerah industri terbesar di Indonesia. Karena itu kita setuju, ya. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa rekayasa, nggak sama tuh. Yang sisi kanan atau sisi kirinya sejauh 5 kiloan, sisi kanannya sejauh 6 kiloan kira-kira. Memang butuh anggaran besar, itu sekitar 400. Bisa kita siasati dengan 2 tahun anggaran. Jadi multi-years, bisa kita siasati itu, ya. Tapi kalau ini kita tangani, ya tadi juga udah kita lihat rekayasanya. Apabila 2 sisi kali itu penuh, maka ditutup dan kemudian bisa disedot. Jadi saya pikir itu rekayasanya cukup bagus sementara ini, sehingga tentunya kita akan mendukung proses ini agar banjir yang terjadi di Karanggil itu tidak terjadi lagi. Mori Hanafi berharap proyek pembangunan infrastruktur dan tanggul bisa tuntas pada pertengahan tahun depan sehingga bisa mengurangi sekitar 70% dampak banjir yang melanda Karangligar bertahun-tahun. Dari Karawang, Jawa Barat, Dodi Muharom, TVR Parlemen melaporkan. Jadi kalau kita lihat permasalahan yang terjadi ini mirip-mirip dengan yang terjadi di Jakarta, Jordi. Betul sekali Anggun, dan semoga permasalahan penurunan yang terjadi ini bisa segera diatasi, tidak hanya di Desa Karangligar tetapi juga di Jakarta. Ya, betul. Dan pemirsa, sudah hampir 1 jam kita menemani Anda. Kami mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan program dari Kompleks Parlemen. Saya, Angga Naktarini, dan juga rekan saya, Jordi Nugraha, pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Hanya dari Kompleks Parlemen.